Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jinsiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenankan khatib untuk menyampaikan khutbah Jumat pada hari ini dengan tema 5 peristiwa penting di bulan Syawal. Mengawali khutbah pada kali ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri pada khususnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan 2 cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yankusu, yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah yang terletak di antara bulan Ramadan dan Zulqa'dah. Bulan Syawal juga menjadi salah satu bulan yang penuh keutamaan di dalam agama kita, agama Islam. Imam Ibnu Allan Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1557 Hijriah, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mengatakan bahwa pemberian nama Syawal berasal dari kata syalatil ibilu, yang berarti unta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Pada bulan ini para penduduk Arab akan menggantungkan alat-alat perang mereka karena telah memasuki bulan haram untuk berperang. Ada 5 perkara penting yang bisa kita ambil menjadi pelajaran untuk kita semua di bulan Syawal ini. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal, fa ayyu nisa'i Rasulillah kana ahza indahu minni. Qala wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal
Ia membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisiku dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim di dalam jilid ke-9 halaman 209, beliau menjelaskan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikahkan dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Para ulama kami, ulama Syafi'iyah, telah menegaskan anjuran tersebut dan berdalil dengan hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan hal ini bermaksud membantah apa yang diyakini masyarakat jahiliyah dahulu dan anggapan takhayyul sebagian orang awam yang mengatakan tidak bolehnya menikah dan menikahkan dan menikah serta membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Ini adalah pernyataan yang tidak dapat diterima. Tidak ada dasarnya. Ini termasuk peninggalan jahiliyah yang dinilai dengan tatayyur, beranggapan sial. Karena menurut mereka Syawal sendiri berasal dari kata al-isyalah dan ar-raf'u, menghilangkan dan mengangkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya perang Uhud di bulan Syawal. Perang Uhud yang pecah pada 15 Syawal, yakni 3 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 700 pasukan muslimin berhadapan dengan 3.000 pasukan musyrikin. Awalnya umat Islam mendominasi jalannya pertempuran. Orang-orang musyrikin terdesak sehingga meninggalkan harta benda yang mereka bawa. Disinilah sekelompok pasukan muslimin yang bertugas sebagai pemanah di puncak-puncak bukit lengah. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir melihat celah itu lalu kemudian menyerang sisi pemanah sehingga pasukan Islam kocar-kacir. Kekalahan ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Kejadian ini terekam di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 121. Perang Uhud adalah salah satu perang yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai salah satu ujian ketaatan kepada sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang peristiwa perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 60 ayat dalam surat Ali Imran. Diawali dengan firman-Nya ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada hari dari rumah, pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedikitnya ada 70 sahabat yang menjadi syuhada, dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Salah satu dari syuhada pada perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud disebutkan di dalam ayat 165 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata
dari mana datangnya kekalahan itu? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri, yaitu kekalahan itu disebabkan pelanggaran kalian terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketertarikan kalian untuk mengumpulkan harta rampasan atau al-ghanimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang ketiga di bulan Syawal adalah perang Khandaq atau disebut juga dengan perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena saat itu Salman Al-Farisi mencetuskan sebuah strategi pembuatan parit yang dalam dan lebar untuk menghalau musuh. Disebut perang Ahzab karena ada beberapa suku yang bersekutu melawan kaum muslimin. Perhatikan bahwa pasukan sekutu yang begitu menyeramkan, yang sebelumnya disangka bahwa bangsa Arab tidak mungkin bersatu seperti itu. Yang bersekutu di dalam perang Ahzab adalah pertama, suku Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan. Lalu ada berbagai kabilah Arab yang mengikutinya. Yang kedua, Bani Sulaim di bawah pimpinan Sufyan bin Abdi Syam. Ketiga, Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn. Keempat, Bani Murrah di bawah pimpinan Harith bin Auf. Kelima, Asja di bawah pimpinan Mas'ar bin Rukhailih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui ide membangun parit untuk menghalau pasukan musuh untuk masuk ke kota Madinah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri ikut bersama-sama membangun parit pertahanan itu. Total pasukan muslim mencapai 3.000 orang, sedangkan pasukan sekutu kaum musyrikin sebanyak 10.000 orang. Dalam perang ini kubu musyrikin mengalami kekalahan karena diterjang angin puyuh setelah menunggu lama di luar parit. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebinasaan untuk pasukan gabungan seraya berdoa, Allahumma munzilal kitabi sari'al hisab, Allahumma zimil ahzaba, Allahumma zimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat dalam menghisab, hancurkanlah pasukan gabungan Ahzab. Ya Allah, hancurkanlah dan luluh lantahkanlah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, di mana disebutkan di dalam ayat 21 surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Sejak perang Khandaq atau perang Ahzab, kaum muslimin tidak lagi bertahan, tetapi mereka yang akan memulai penyerbuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang keempat adalah perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah pada bulan Syawal. Saat itu kaum muslimin menghadapi suku Hawazin dan suku Thaqif, dua suku yang tinggal sebelah timur laut Makkah, yang khawatir akan diserang pihak muslim juga setelah Fathul Makkah. 2 pekan lamanya perang Hunain berlangsung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memimpin kaum muslimin dalam menaklukkan Makkah tanpa adanya pertumpahan darah. Dengan demikian, pasukan muslimin di medan Hunain cukup diuntungkan dengan kondisi mental yang penuh kegembiraangan.
Dari total 12.000 pasukan muslimin, sebanyak 2.000 diantaranya berasal dari dukungan Quraisy Mekah. Hasilnya perang Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang terakhir, peristiwa yang kelima yang terjadi pada bulan Syawal adalah anjuran secara lisan untuk berpuasa Syawal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun. Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, seorang ulama bermadhab Syafi'i yang wafat tahun 1276 Hijriah, dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri ala Syarah Al-Alamah Ibni Qasim Al-Ghazi Alamatan Abi Syuja' di dalam jilid kedua halaman 457 sampai 458 memberikan alasan kenapa sampai puasa 6 hari di bulan Syawal mendapatkan pahala puasa setahun. Karena puasa 1 bulan Ramadan sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardu. Jika tidak, maka tidak ada kekhususan untuk hal itu. Karena ingat, satu kebaikan diberikan ganjaran dengan 10 kebaikan yang serupa. Yang afdol adalah berpuasa mulai dari 2 Syawal dan berurutan mutatabi'ah. Walaupun tidak dimulai dari 2 Syawal dan tidak berurutan, tetapi tetap akan meraih keutamaan. Itulah 5 peristiwa penting di bulan Syawal. Demikianlah khutbah Jumat yang khotib dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga amal ibadah puasa kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salami ala nabihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما لا يكشفه غيره. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.